2 tahun ini itu masih bergerak di angka 370 yang substansinya tidak sampai 100. Oke, dari 300 sekian yang sudah ke 100 itu yang mayoritas itu BBG perumahan. Perumahan itu sektor konsumtif. Artinya kalau itu BBG larinya kepada perumahan, Bang Andi, berarti 2 tahun ke belakang ini telah memandekkan yang namanya perekonomian. Betul, Bung Dani. Sangat betul itu. Oke, Bang Andi, dengan mandeknya perekonomian yang diakibatkan awal modal, sebenarnya niatan para pengusaha itu kan baik, yaitu untuk mengurus BBG sebagai kewajiban. Orang yang sadar terhadap hukum, orang yang katakan patuh terhadap regulasi, harusnya digelar karpet merah. Betul, diberikan penghormatan. Dilayani, kemudian diutamakan, diprioritaskan, dilayani dengan ketepatan dan pelayanan yang pasti. Bukannya diperhambat seperti bukan diperhambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan acara Ngobos, yaitu ngopi bareng, obrolan santai. Sambil ngobrol santai kita minum kopi. Minum kopi. Siap. Ngopi sendiri karena memiliki sebuah makna filosofi, Bang Andi. Ngopi. Iya, ngolah pikir. Ya, dengan ngopi kita biasanya dengan itu kita bisa ada inspirasi muncul karena kita mengolah pikir kita. Siap. Nah, gitu. Oke, sebelum kita lanjut, Bang Andi, sesuai dengan acaranya, kita minum dulu. Oke. Kopinya. Ayo. Bismillah. Bang Andi, saya ingin apa yang kita tayangkan khususnya bagi masyarakat Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi, bahkan masyarakat luas di Indonesia juga dunia pastinya ini ada interaksi. Oh pastinya tentang apa yang kita tayangkan itu ternyata komentar mereka itu kebanyakan tuh membenarkan apa yang kita sampaikan dan ada keluhan. Ya pastinya podcast ini kan juga dalam dunia informasi dan teknologi, media ini kan sudah sangat cepat menyebar luas ya. Betul. Sekalian ini sebagai kontrol untuk roda pemerintahan. Betul. Karena harus disadari bahwa bupati beserta jajarannya itu adalah pelayan rakyat yang harus melayani kebutuhan rakyat, jangan sampai memberikan kesulitan-kesulitan tentang tanggapan netizen sekarang itu lebih banyak mengisi terhadap katakan ruang komentar, ruang kritis mungkin juga memberikan solusi-solusi ataupun podcast yang seperti kita ini juga mencerahkan, mencerdaskan dan edukasi, memberikan inspirasi Oke. Bang Andi, ini yang pertama ternyata ini banyak ya tayangan-tayangan yang mendapat tanggapan dari netizen Ini yang pertama ini waktu kita mengunggah tentang problematika PBG. Oh, tentang PBG yang kemarin kita buat konten itu PBG. Judulnya problematika BBG terjebak dalam paradok dan anomali. Ini sebuah fenomena perizinan di Kabupaten Banyuwangi. Nah, kemarin kita kan menceritakan ternyata justru perubahan dari EMB menjadi BBG itu ada persoalan baru muncul. Ya, betul, Bung Dani. Yaitu keterlambatan keterlambatan penyelesaian perizinan, kemudian ketidakpastian waktu, ketidakpastian SOP, kemudian artinya permasalahan-permasalahan yang muncul itu dari sejak terbitnya peraturan yang baru bukan malah menjadi lebih cepat karena terbantu oleh sistem informasi teknologi, tapi justru menjadikan lebih lambat. Dan ini dunia usaha terutama UMKM yang pasti ini merasa sangat dirugikan. Iya, UMKM itu kan di bawah modal katakan di bawah 5 miliar tidak termasuk modal tanah Artinya sektor UMKM yang dengan modal usaha
di bawah 5 miliar itu hampir katakan 70-80% masyarakat itu berusaha dengan putaran modal di bawah 5 miliar. Oke. Jadi sangat terdampak pasti. Ya, artinya bayangin apalagi modal itu pinjem ya. Apalagi sudah beban bunga kan begitu, pergerakan perizinan yang tidak selesai tentunya ini kan juga menambah kos ya. Ya. Artinya begitu bunga pinjaman berjalan, kemudian waktu penyelesaian dalam hal mendapatkan aspek legalitas perizinan itu tidak tentu waktunya, bahkan bisa dikatakan sangat lama. Itu tentunya bunga bank kan berjalan terus. Betul. Ya. Oke, Bang Andi, ini akan saya buka dulu, saya bacakan ini ya. Baik. Ini dalam tayangan yang berjudul Problematika BBG terjebak dalam paradok dan anomali. Betul. Ini menggambarkan sebuah fenomena betapa rumitnya perizinan di Banyuwangi. Ini komentarnya begini, ini komentarnya saya bacakan. Baik. Dari M. Sudio W. SH. Sarjana hukum. Sarjana hukum berarti ini. Nah, dia mengatakan demikian. Setelah memberikan analisa secara menyeluruh, lebih baik lagi dicarikan solusi yang komprehensif, akurat dan sistematis yang standar, seperti smart kampung, agar stakeholder atau pihak terkait bisa melakukan evaluasi untuk menuju yang lebih baik demi kesejahteraan warga Banyuwangi. Betul, ujung-ujungnya pasti mencari kesejahteraan. Oke, Bang Andi, artinya Mr. Sudio WSH ini dengan adanya tayangan kita ingin juga menuntut sama kita memberikan solusi supaya ada percepatan dalam hal warga yang mengurus BBG itu. Betul. Oke, dengan adanya komentar seperti ini, apa tanggapan Bang Andi? Ya, sebetulnya kita memberikan atau memantik daripada netizen dalam hal permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan kepada masyarakat atau di tengah masyarakat apa yang sedang terjadi terhadap aspek-aspek penyelenggaraan perizinan ini, Bung Denny. Kita kembalikan lagi kepada pemerintah daerah. Dengan adanya masukan seperti kita ini, tentunya pemerintah daerah harus lebih tanggap, harus lebih cepat respons, atau responsibility-nya harus lebih meningkat, manakala mendapatkan hal-hal atau permasalahan yang ditemui di tengah masyarakat. Karena tahapannya ini BBG yang ada di Banyuwangi bukan lagi menjadi kendala, tapi sudah menjadi keresahan di tengah masyarakat. Karena apa yang tadi Bung Denny sampaikan, hal ini menyangkut modal dasar itu di bawah 5 miliar. Tentunya ini sangat besar sekali pengaruhnya bagi perekonomian yang ada di Banyuwangi. Karena di bawah modal 5 miliar itu artinya UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu kan ibaratnya dengan modal segitu kan pelaku usaha ini sangat banyak sekali. Tapi ketika mereka berusaha, kemudian dalam hal mendapatkan aspek layanan perizinan menjadi terhambat, pasti mata rantai atau start to end daripada permasalahan-permasalahan dia itu akan menjadi juga semakin simbol-simbol hambatan lebih ke depan lagi, Bung Denny. Hal ini akan terdampak bagi tentunya perekonomian Banyuwangi. Sektor itu bukan hanya pada UMKM, itu tidak hanya sektor yang hanya melibatkan usaha jasa atau perdagangan, Bung Denny. Tapi sektor itu juga menyangkut katakan terhadap praktek dokter mandiri misalkan, Bung Denny. Itu kan juga usaha, termasuk usaha kecil UMKM, artinya di bawah modal 5 miliar. Kemudian sektor usaha layanan jasa dokter, berarti ya dokter mandiri ya. Kemudian usaha katakan yang di bidang pendidikan, Bung Denny. Itu ada lembaga kursus, lembaga pelatihan, itu kan juga di bawah 5 miliar saja. Modal dasarnya itu kan. Nah, ini kan faktor-faktor ini dampak ataupun efek daripada aspek perizinan yang tidak terselenggara secara baik, itu semua lini sektor juga terdampak, Bung Denny. Oke, kalau itu persoalannya, yang disampaikan lebih banyak kepada normatif, Bang Andi. Betul.
yang diminta oleh Mr. Sudio ini adalah lebih fokus solusi yang komprehensif. Seperti apa kira-kira? Ya, jadi layanan PBG sekarang itu melibatkan atau memberikan satu layanan dengan metode baru. Artinya melalui sistem informasi yang diselenggarakan sekarang ini, melalui sistem informasi teknologi manajemen atau SIM. Nah, SIM-nya itu yang mengelola SIM-BG ya, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Itu bukan lagi Dinas DPMPTSP, Bung Dani. Sekarang yang menyelenggarakan Dinas DPMST, coba disingkatannya disebutkan. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya. Dan penanaman modal ya. Ya, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Satu pintu. Ya, DPMPTSP. Kalau dulu dikenal namanya perizinan. Ya, dulu Dinas Perizinan. Orang-orang menyebutnya itu Dinas Perizinan. Sampai sekarang pun juga demikian. Betul, terlalu sulit menyebutnya panjang. Kalau DPMPTSP agak sulit. Nah, oke. Terus? Ya, sekarang SIM-BG itu hak aksesnya atau hak kelolanya itu bukan lagi pada Dinas DPMPTSP, tetapi sekarang berada di Dinas PU CKPP, Bu. Dinas Karya, Pekerjaan Umum dan Cipta Karya, Permukiman, dan Perumahan. Betul. Nah, itu sekarang yang mengambil alih untuk dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya melalui dinas itu, Bung Reni. Padahal sebelumnya, sebelum menjadi SIM-BG, itu pengelolaan atau penyelenggaraannya seluruhnya berada di bawah kendali DPMPTSP atau Dinas Perizinan tadi. Perizinan tadi ya. Nah, meskipun penyelenggaraan itu dalam hal katakan konvensional masih tatap muka, orang masih datang, terutama kita juga punya yang kita bangga-banggakan sampai presiden datang, para menteri datang, para pejabat datang. Seremonialnya kan? Iya, artinya ada inovasi baru, Bung Dani. Implementasi yang menjadi inovasi Banyuwangi itu kan mall pelayanan publik, Bu Dani. Ya. Artinya penyelenggaraan kemarin terpusat di situ. Satu pintunya itu di mall, gitu loh. Ya. Bahkan suasananya juga cukup baik lah, cukup baik. Menjadi studi banding dari berbagai daerah dalam proses penyelenggaraan. Dan itu kita kembali lagi proses penyelenggaraan untuk IMB dahulu ya, itu dihandle di situ semua, Bung Dani, oleh Dinas DPMPTSP. Nah, pelayanan itu artinya dengan pelayanan katakan konvensional, artinya berhadapan masih frontliner, kemudian proses, kemudian kembali lagi kepada pemohon, itu penyelenggaranya sangat cepat, Bung Dani. Artinya satu IMB itu tidak lebih untuk menyelesaikannya, itu antara 2-3 minggu. Itu udah selesai, udah rilis. Bentar Bang Adi. Siap. Masalah biar paham ini ya tentang persoalan BBG ini. Ya. BBG ini ketika saat ini kepengurusannya melalui Dinas PU CKPP. Ya. Nah, ini perizinannya yang berhak mengeluarkan PU CKPP ataukah pihak perizinan itu? Oh, kalau pengesahannya melalui setelah melakukan restribusi, tentunya yang mengeluarkan tetap perizinan. Tetap, artinya di sini proses awal ini tahubannya seperti rekomendasi itu ya. Ya, betul. Artinya asesmen terhadap aspek teknis itu berada di Dinas PU CKPP. Artinya kalau memang demikian, Bang Andi, letak dasar yang menjadi pintu hambatan itu kan jelas. Berarti BBG itu ada pada Dinas PU CKPP itu. Betul. Demikian ya. Betul. Karena begitu semua kelar, selesai, itu kan baru dibawa ke Dinas Perizinan tadi. Ya, Dinas Perizinan itu hanya setelah selesai. Mengesahkan aja. Mengesahkan saja. Membayar restribusi, mengesahkan saja. Tidak ada proses lain. Oke, Bang Andi. Siap. Ini kan ada banyak keluhan masyarakat yang mengajukan BBG itu ya. Sekarang kok dikeluhkan sulit gitu loh. Sulitnya itu begini. Satu, itu harus banyak pintu yang meja yang dilalui. Kedua, waktunya pun durasinya cukup lama. Nah, kira-kira ini apakah memang dari pihak pegawai yang bersangkutan menangani BBG ini yang memang sengaja menghambat, ataukah teledor, atau bagaimana menurut Bang Andi? Iya, kalau SIM-nya, sistem informasinya, itu layanan memang diberikan oleh pusat, Bu Neni. Sistem informasinya. Artinya
sistem yang harus diselenggarakan kan sekarang sudah melalui sistem informasi. Itu dari pusat semua. Tapi back office-nya itu tetap daerah. Daerah. Ibaratnya pemegang hak pengelolaannya juga daerah. Artinya kalau di pusat itu kan berlaku serentak nasional. Iya, SIM-nya nasional. Artinya itu sudah jelas, ya, FUM-nya jelas, regulasinya jelas, dan segala sesuatu jelas. Betul. Artinya kan tinggal bagaimana cara pengerjaannya di daerah. Betul. Gitu. Betul. Di sini kan sudah mulai jelas persoalannya bahwa ada faktor yang menjadi penyebab keterlambatan itu berarti ada di daerah. Betul. Dalam hal ini adalah Dinas PU CKBP. Betul. Gitu. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Menurut Bang Andi supaya ini terintegrasi dengan pihak dinas perizinan, percepatan pelayanan ini supaya tidak lagi menjadi sebuah penghambatan sampai bertahun-tahun begitu. Ya, hampir 2 tahun kinerja ini kan sangat menurun drastis. Banyuwangi ini baru hanya menyelesaikan 370 sekian ya. Tapi 370 sekian ternyata 300 kurang lebih 300-nya itu adalah hanya perumahan, Bung Denny. Oke. Ya, perumahan. Jadi nggak sampai, artinya secara penyelesaian itu tidak sampai 70, kadang 70 berapa? 74, kadang 73. Atau itu setahunnya? 2 tahun, Bung Denny. 2 tahun, oke. 2 tahun. Oke, Bang Andi. BBG yang bermula ini kan merupakan semacam migrasi dari IMB, izin mendirikan bangunan. Betul. Migrasi ke BBG. Betul. BBG adalah perizinan bangunan gedung. Ya. Oke. Nah, pengertian secara harfiah, perizinan bangunan gedung. Ya. Nah, bangunan gedung di sini kan ada permaknaan lain. Pertama, gedung yang dibangun untuk tempat tinggal. Ya. Gedung yang dibangun tempat-tempat usaha. Ya. Nah, tempat tinggal ini kan pasif, memang sudah selesai. Ya, tapi kalau di bangunan gedung itu untuk tempat usaha, otomatis kan dinamis karena ada semacam pergerakan nilai-nilai ekonomi di situ. Betul. Pertanyaannya begini, apakah petugas yang menangani BBG di Dinas PU CKBP ini memahami bahwa antara BBG yang harus dikeluarkan ini mana yang mendapatkan skala prioritas dengan yang tidak? Apakah bangunan pengertian dalam tanda kutip gedung itu untuk tempat tinggal ataukah gedung untuk tempat usaha? Iya, jadi terminologi katakan di awal menggunakan istilah PBG atau bangunan gedung. Sebetulnya kalau rumah tinggal itu apa, rumah non permanen itu apa? Ada klasifikasi. Sebenarnya ada klasifikasi. Kalau dulu itu digolongkan rumah permanen dan rumah permanen. Kemudian ada terminologi juga rumah sederhana itu Bu Dani. Rumah sederhana itu lantai 1, lantai 2 itu termasuk dalam rumah sederhana. Kemudian katakan di atas lantai 3 itu sudah menjadi bangunan yang katakan resiko lah misalnya gitu. Artinya pemaknaan sederhana di sini untuk lantai 1 dan lantai 2 itu termasuk dalam rumah sederhana Bung Dani. Artinya rumah sederhana ini rumah atau bangunan yang sangat sebagian besar masyarakat butuhkan gitu kan. Sehingga penyelenggaranya jangan dianggap ini gedung gitu kan. Oh gitu ya, tempat tinggal. Nah, kalau terminologi gedung itu kan masa kita memandang ini rumah kemudian ini gedung, ini rumah sederhana dibilang gedung gitu kan. Tapi itu mekanisme yang sudah disetujui dari pusat. Artinya pemaknaan gedung itu sendiri sebetulnya memang klasifikasinya lantai 2 atau lantai 3 itu dibilang rumah sederhana lah ya. Nah, harusnya dipahami oleh penyelenggara daripada daerah ini sendiri yang penyelenggaranya dipegang oleh Dinas PU CKBP itu dapat lebih memahami hal-hal seperti itu. Tidak mempersulit, tidak memperpanjang, kemudian kepastian waktunya juga harus terfasilitasi secara secara SOP, secara cepat gitu kan. Karena sudah dibantu teknologi. Kalau kita ibaratnya datang untuk ke mall berhadapan dengan teman-teman pelayanan waktu IMB Bung Dani. Itu mekanismenya ada pelayanan frontliner. Kalau sekarang itu dibatasi antara sistem. Di situ di belakang sistem ada back office sistem. Artinya tetap pegawai-pegawai pegawai semua kan terintegrasi toh. Betul. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Siap. Kira-kira untuk pegawai yang menangani BBG di Dinas
PU CKPP ini memahami nggak bahwa pengertian BBG perizinan bangunan gedung itu yang lebih ke skala prioritasnya itu mengarah ke usaha dagang ataukah untuk ke gedung tempat tinggalnya? Ya, saya kira kalau penyelenggaraan itu dilakukan pemerintah daerah itu karena pemerintah ini kan berjalan sesuai dengan regulasi, Bung Dani ya. Langkah-langkahnya itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Tapi masalahnya di sini ada mekanisme sidang. Sidang ini mengakomodir yang namanya TPA, tim penilai ahli. Nah, orang-orang ini tidak memahami aspek penyelenggaraan perizinan. Asal LP aja ya? Asal membuat satu komentar, membuat satu penilaian, kemudian menjadi berita acara, dan mereka tidak bisa memikirkan dampak daripada antrian yang begitu panjang ketika sidang itu berlarut-larut. Dokumen itu berlarut-larut terus, gitu kan. Nah, hal ini kan harusnya pihak penyelenggara, terutama dinas atau pemerintah daerah, itu menegur, memberikan arahan. Mereka-mereka yang menjadi TPA itu harusnya juga terikat regulasi juga seharusnya. Mereka tidak melarutkan diri atau menahan-nahan satu proses sidang dengan penilaian-penilaian yang berbelit-belit, akhirnya sidang berkelanjutan. Dari sekian antrian PBG, Bung Dani, satu saja kemudian katakan menjadi perlambatan untuk sidang berikutnya. Ini sudah seperti seorang pendaftar baru. Tumbuk lagi ya? Iya, bertumbuk-bertumbuk akhirnya. Mereka menjadi kerepotan juga sebetulnya kan. Sebetulnya mereka itu hanya mengeluarkan karena keterlambatan tadi, lambat dalam penanganan. Betul. Harusnya mereka itu, makanya mereka ini kan bukan orang ASN ya. Mereka dikatakan penilai ahli, itu melibatkan akademisi, seorang dosen swasta atau dosen negeri, kemudian di situ ada asosiasi. Mereka ini kan seolah-olah tidak tahu aturan apa yang mereka pahami sebagai aturan perundang-undangan dalam menjalankan penyelenggaraan. Padahal dalam perundang-undangan sudah diatur kan? Itu diatur. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pelayanan publik. Pelayanan publik itu maksimal, katakan 21 hari. Lebih daripada itu, mereka terkena kondit. Kena penilaian bahwa itu melaksanakan izin-izin berlarut. Nah, mereka TPA ini kan nggak peduli dengan begitu. Nggak peduli. Oke, Bang Andi, ketika persoalannya seperti itu, ada sebuah catatan penting ini, Bang Andi. Ketika orang mengurus untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengusaha yang tidak akan membuka usahanya, sehingga harus lebih awal mengurus namanya BBG. Nah, kira-kira Bang Andi, paham nggak para petugas yang diamanatkan kepada Dinas PU CKPP ini bahwa menghambat satu saja yang namanya BBG, maka akan menghambat juga pertumbuhan perekonomian. Pasti. Padahal ini yang paling utama. Nah, kita bicara perekonomian ini bicara perut. Betul. Nah, bicara kesejahteraan. Karena melibatkan banyak pegawai. Pasti, Bung Dani. Nah, ini luar biasa. Artinya kalau misalnya Dinas PU CKPP yang menangani di bidang BBG ini menghambat BBG milik orang-orang pengusaha yang ingin menggerakkan usahanya dengan melibatkan banyak pegawai tentunya ya, dengan modal pinjam. Apakah ini bukan berarti sebuah penghancuran terhadap keinginan pengusaha, terutama perekonomian? Iya, betul. Kalau menurut Bang Andi? Iya, bandingkan Bu Dani, tren yang pernah kita singgung. Katakan 1 tahunnya itu penyelenggaraan IMB itu dapat menyelesaikan 2.000 sampai 2.500. Begitu izin ini katakan keluar, berapa aspek penyerapan tenaga terhadap sektor konstruksi. Di awal saja udah, kita bicara di awal. 2.000 perizinan, kemudian tenaga kerja yang akan terlibat di awal, itu akan melibatkan uang masuk atau devisa masuk. Ngalir kepada masyarakat. Masyarakat mempunyai daya beli, Bung Dani. Nah, kemudian belum lagi kalau dia mulai beroperasi, Bung Dani. Begitu beroperasi, itu akan membutuhkan banyak karyawan. Merekrut tenaga kerja menjadi operasional suatu badan usaha atau bidang-bidang yang lain. Begitu ini tumbuh, bangkitan ekonomi kan akan jalan. Nah, kan harusnya berpikir sampai ke sana. Harusnya ada semacam kepekaan ya. Ada kepekaan, ada kepedulian, ada problem solver. Tapi kenyataannya, Bung Dani, 2 tahun ini itu masih bergerak di angka 370 yang substansinya tidak sampai 100. Oke, dari 300 sekian
yang sudah ke 100 itu yang mayoritas itu BBG perumahan. Perumahan itu sektor konsumtif. Artinya kalau itu BBG larinya kepada perumahan, Bang Andi, berarti 2 tahun ke belakang ini telah memandekkan yang namanya perekonomian. Betul, Bung Dani. Sangat betul itu. Oke, Bang Andi, dengan mandeknya perekonomian yang diakibatkan awal modal, sebenarnya niatan para pengusaha itu kan baik, yaitu untuk mengurus BBG sebagai kewajiban. Orang yang sadar terhadap hukum, orang yang katakan patuh terhadap regulasi, harusnya digelar karpet merah. Betul, diberikan penghormatan. Penghormatan, dilayani, kemudian diutamakan, diprioritaskan, dilayani dengan ketepatan dan pelayanan yang pasti. Bukannya diperhambat seperti ini. Diperhambat seperti ini. Dengan mandeknya perekonomian 2 tahun akhir-akhir ini kan otomatis berdampak luas. Pertama ini yang jelas perekonomiannya itu yang jelas turun drastis ya. Pasti. Turun drastis. Pasti. Kedua, terciptanya banyak pengangguran. Ya kalau bicara dampak bukan hanya pengangguran kan? Ya oke. Maksudnya saya ini memberikan inventarisasi pengangguran. Terus ketika modalnya mandek, ya yang modal pinjam otomatis itu beban bayar hutang dan bunga. Ada lagi dampaknya. Dengan banyak pengangguran, ingat di Banyuwangi ini, dengan turunnya perekonomian, faktor ekonomi selalu menjadi penyebab utama terjadinya perceraian. Betul. Artinya dengan terhambatnya BBG ini, BBG ini, di mana usahanya nggak jalan, berarti ikut andil dalam menciptakan banyaknya lahir janda-janda itu di Banyuwangi. Iya, Bung Dani, bukan hanya janda. Artinya ketika kesejahteraan ini tidak ada, tidak tercipta, ekonomi tidak tercipta, kemudian tadi yang Bung Dani katakan secara data bahwa perceraian sangat tinggi, tapi implikasi lainnya juga timbul, Bung Dani. Misalkan human trafficking. Human trafficking, kejahatan katakan bayi-bayi lahir dijual, termasuk penjualan itu. Kemudian angka stunting. Kemudian angka katakan TKI yang bermasalah karena mereka unskill yang keluar dari Banyuwangi menjadi TKW atau TKI. Hanya menjadi korban penjualan manusia itu kan? Ya, artinya kan turut menciptakan itu, Bung Dani. Ya, artinya berpotensi. Dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Saran Bang Andi supaya itu tidak berlarut-larut dan tidak mengulangi kembali dari oknum-oknum di Dinas PU CKPP ini, supaya sadar betul bahwa dampaknya itu sangat luas. Betul. Itu. Supaya itu dipercepat, tidak lagi berkembang biak cara-cara kuno dengan memasang banyak tumpukan jejer meja dan sebagainya. Betul. Saran Bang Andi gimana itu? Ya, artinya pemimpin daerah kemudian dalam menggerakkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, kepekaan permasalahan yang muncul di masyarakat, keresahan terhadap ekonomi, keresahan terhadap perizinan, itu seharusnya kan segera diatasi. Tidak berlarut-larut sampai 2 tahun ini, kemudian kinerja yang sangat rendah terabaikan 2 tahun ini, Bung Dani. Nah ini kan pemimpin daerah, kemudian sekda dengan jajaran di bawahnya memberikan satu penegasan gitu kan, memberikan satu koreksi yang cepat. Kemudian katakan oknum-oknum ini juga langsung dirotasi atau dipindahkan, di briefing lagi ibaratnya. Kalian ini telah menghambat, ikut andil dalam menghambat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, gitu kan. Ibaratnya ini kan harus segera diselesaikan, Bung Dani. Tidak berlarut-larut sehingga hal ini akan menjadi keresahan yang akan semakin membesar, gitu, Bung Dani. Saya harap perizinan yang seharusnya yang katakan sudah menggunakan IT, sudah menggunakan teknologi, harusnya itu kan kecepatannya itu melampaui nuklirnya SAR 4 Rusia loh itu. Betul. Masalahnya kan langsung tersaji kepada back office-nya. Masa back office itu seorang ASN yang bayarannya melebihi dari THL kalah dengan mall-mall itu yang isinya teman-teman THL. Itu ibaratnya mereview dokumen teknis, dokumen administratif, Bung Dani. Tidak lebih dari setengah jam, Bung Dani. Ini menjawabnya bisa 3 minggu, 1 bulan, baru menjawab. Padahal sudah terjadi di depan. Terlalu kacau. Bang Andi, dengan terjadinya 2 tahun ini kan sebagai kaca benggala ya, bahwa tidak ada yang tidak beres di masalah BBG.
yang ditangani oleh Dinas PU CKPP ini. Pertanyaannya gini, 2 tahun ini waktu yang cukup lama loh dalam regulasi dan sistem pemerintahan ini, waktu yang luar biasa loh. Sementara semua online. Nah, kira-kira keteledoran, keterlambatan dan hal lainnya atas pelayanan BBG di Dinas PU CKPP ini, apakah Bupati sudah mengetahui ataukah mendapat laporan beserta sekdanya, ataukah tahu hanya membiarkannya? Menurut Bang Andi gimana? Kalau tren selama ini tidak membiarkan itu selama 2 tahun seperti ini, harusnya kan begitu ada penurunan kinerja, begitu ada permasalahan yang muncul, harusnya kan ibaratnya nggak sampai 6 bulan sebenarnya itu teratasi. Tidak berlarut-larut seperti ini selama 2 tahun. 2 tahun loh, cukup lama loh itu. Cukup lama sekali kan. Nah, hal ini kan harusnya mereka-mereka yang tidak mampu, mereka-mereka ASN terutamanya, di situ ada katakan di Dinas PU CKPP itu ada bagian-bagian yang menangani ini, kemudian harusnya kan segera mengambil tindakan, mengambil tindakan, kemudian memberikan konsekuensi pada mereka. Kemudian katakan orang-orang luar yang tidak paham menjadi TPA, itu diganti saja, kan itu orang luar. Orang luar nggak paham masalahnya. Nggak paham masalahnya, bagaimana regulasi-regulasi yang harus dijalankan. Mereka seolah-olah menjadi dosen, seolah-olah pemohon itu seperti mahasiswa yang harus diuji bahwa harus begini, harus revisi, harus sidang lagi. Apa itu hanya formalitas tuh bagaimana itu? Ya sebenarnya harusnya mereka itu hanya memberikan saran. Ya. Tapi udah kelewatan batas. Ya. Gitu. Oke Bang Andi, ini dengan 2 tahun itu saya banyak mendengar desas-desus bahwa dunia investasi di Banyuwangi tidak baik-baik saja di Banyuwangi. Nah, saya dengar juga banyak yang berkeinginan berinvestasi di Banyuwangi mengurungkan. Karena proses BBG itu yang tidak beres di Banyuwangi. Betul. Bang Andi juga mendengarkan. Seperti apa keluhan mereka, Bang? Iya, banyak yang isu ini selama 2 tahun yang kinerja menurun ini. Akhirnya investor yang akan berniat menanamkan modal atau berusaha di Banyuwangi itu dengan iklim investasi yang tidak ramah seperti ini, akhirnya mereka cabut keluar atau mereka mengalihkan kepada daerah-daerah yang dalam memahami proses penyelenggaraan perizinan ini lebih dimudahkan, lebih diprioritaskan, lebih digelar karpet merahnya. Karpet merah, betul. Karena mereka memberikan kehormatan, disambut dan dilayani dengan baik, kemudian diberikan problem solver secara baik, sehingga mereka dapat nyaman berinvestasi di daerah tersebut, Bu Dani. Oke, Bang Andi, dengan suasana dan kondisi dunia perizinan di Banyuwangi seperti ini, kalau tahun-tahun sebelumnya kita lihat banyak mall pelayanan publik itu kan menjadi tujuan utama dari daerah-daerah lain untuk tadi banding. Ya betul. Banding. Presiden juga datang. Wakil presiden. Bahkan menginstruksikan setelah datang ke Banyuwangi suruh buat mall semua. Tapi kenapa justru yang dijadikan tempat tadi banding sebagai percontohan justru sekarang terbalik, malah hancur, kata orang Banyuwangi dalam sebuah lagu, hancur lebur gitu loh. Lebur ya. Artinya bukannya lebih baik tapi malah terpuruk Banyuwangi ini. Siap. Nah, terus betul. Jadi yang kemarin kita anomali dan paradok ya itulah. Itu kenyataannya ya. Katanya menjadi guru, tetapi ternyata tertinggal jauh dengan murid-muridnya. Jauh sekarang ini ya. Iya, sama murid-muridnya sendiri. Oke, Bang Andi, ini ada itu yang pertama tadi komen ya. Sekarang ini komentar tetap tadi masalah ini problematika BBG terjebak dalam paradok dan anomali. Nah, ini yang kita ceritakan pada tayangan sebelumnya ini tentang fenomena perizinan di Banyuwangi yang tidak ramah tadi itu. Sehingga investasinya pun menggunakan jurus pamungkas, yaitu lari 1000 kan itu, atau langkah 1000. Betul. Oke, sekarang ini yang kedua, Bang Andi. Ini ada sebuah, saya bacakan ya, dari Patia Parhah. Ini melihat paradok dan anomali BBG di Banyuwangi ini, dia memberikan komentar demikian. Kembalikan saja sistem perizinan seperti dahulu kala. Pra BBG ada tahapan ITR, SKRK, dan lain-lain. Itu semua merupakan celah yang bisa dimanfaatkan oknum-oknum untuk mengeruk pungli.
Oke. Nah, kita dengar seperti ini Bang Andi. Artinya ini ada dua komentar yang saya sandingkan ini yang beda ya. Kalau menurut Bang Andi dengan adanya komentar dari Patia Parha ini gimana? Iya. Jadi yang namanya indikator dokumen pelayanan terjadi secara berlarut atau dokumen berlarut, Bu Denny, itu akan menimbulkan kesan yang tidak baik. Tendensi, kenapa hal ini harus dilanggar? Kenapa ini harus tidak kepastian penyelesaian itu terus dilakukan? Itu akan menimbulkan ruang celah-celah nilai tawar untuk pungutan-pungutan liar untuk itu mengadakan satu tanda kutip mengadakan satu negosiasi, Bung Dani. Karena akhirnya apa? Pengusaha atau investor atau pelaku usaha ini akan menyerah. Dengan menyerah ibaratnya mudah banyak negosiasi pasti akan muncul. Ya, ada istilahnya orang Banyuwangi. Di pokoknya ada semacam palak gitu ya, palakan itu. Oke Bang Andi, kita melihat seperti ini situasinya ya. Sesuai permintaan dari netizen yang komentar di bagus. ini. Bagus. Nah, sekarang permintaannya itu ada solusi. Coba penegasannya mohon sampaikan kepada netizen. Solusinya pertama, bagaimana itu percepatan, kemudahan ngurus BBG. Kedua, bisa menarik dan mengundang hadirkan yang namanya para calon investor. Betul. Ketiga, bisa kembali menjadi sebagai kabupaten tempat studi banding. Harusnya. Monggo sampaikan ke. Ketika masyarakat dalam hal mendapatkan layanan dokumen dan perizinan, apalagi ini menyangkut fokus kita pembahasannya adalah PBG, IMB atau PBG. Dahulu pelayanan itu sangat ramah, sangat cepat, mudah kepastiannya, meskipun dilakukan secara manual atau tatap muka atau pemohon datang ke mall pelayanan publik yang sebagai ikon atau inovasi yang berhasil dari bupati sebelumnya. Itu ibaratnya ini hanya memindahkan layanan itu pada sistem informasi. Seharusnya dengan adanya sistem informasi, mereka-mereka yang bertugas sebagai pengelola sistem informasi atau ibaratnya back office itu tidak kalah daripada teman-teman yang dahulu di PMPTSP dengan hanya perangkat-perangkat THL, namun dia cekatan, dia teliti dalam menyelenggarakan aspek pelayanan. Sekarang malah dipegang teman-teman yang katakan tanda kutip mereka ASN atau mereka yang dikatakan ahli, ini semakin berlarut. Nah, ini hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti, diperbaiki sehingga mereka-mereka yang akan tertarik menanamkan investasi dan melakukan upaya usaha di Banyuwangi akan lebih ramah, akan lebih lancar, sehingga mereka dapat memberikan feedback balik kepada pembangunan di Banyuwangi, ekonomi di Banyuwangi, dan kesejahteraan di Banyuwangi. Itu ya. Oke pemirsa, jadi penegasan dari Bang Andi Purnama Kamela selaku pengamat kebijakan publik. Jadi BBG ini menjadi problematika tersendiri di Banyuwangi. Bayangin, 2 tahun terakhir ini BBG itu hanya mampu diselesaikan dan kurang lebih 300 sekian. Itu pun hanya berkutat untuk BBG rumah tempat tinggal. Perumahan. Padahal sayogianya ini yang jauh lebih dibutuhkan untuk menopang peningkatan perekonomian dan kemajuan daerah itu justru BBG itu UMKM. Karena mereka bermodal, membuka usaha baru, membangkitkan perekonomian kerakyatan, bahkan juga menampung pegawai-pegawai baru. Nah, itu. Dan ini otomatis daerah. Dan jika kita lihat beberapa tahun yang lalu itu pernah Wakil Presiden kalau nggak salah Pak Jokowi datang ke Banyuwangi, begitu kagumnya dengan Banyuwangi atas pelayanan yang digagas yaitu lewat mall pelayanan publik. Bahkan dijadikan percontohan juga untuk daerah-daerah lain. Namun sekarang terjun bebas sekarang ini, terpuruk. Artinya bahwa Banyuwangi sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan ini juga menjadikan masukan untuk Bupati, Sekda dan jajarannya supaya menjadi sebuah referensi. Dan bagi Anda masyarakat Banyuwangi mungkin menemukan ketimpangan apapun itu persoalan pemerintahan, pembangunan atau mungkin
proses-proses perizinan, bahkan tentang potret kemiskinan, monggo sampaikan kepada kami. Siap. Kami akan bantu untuk ekspos, gitu ya. Nah, kita akan memulai melalui acara ngobos, ngopi bareng, obrolan santai ini. Kami akan mengulas secara dialogis. Jadi ada komentar, memberikan masukan, kita bacakan, kemudian kita sambungkan dengan narasumber. Gitu. Siap. Oke, Bang Andi, hari ini selain kopi juga ada pisang goreng. Ada menu tambahan, biasanya ngopos cuman ngopi bareng aja. Berarti tuan rumahnya bagus ini. Ini kok jajannya ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi referensi yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pisang gorengnya. Oke, dinikmati dulu. Ini tuan rumah menyiapkan seperti ini. Pisang raja katanya. Rajanya pisang dia.